Pandemi Corona telah memberikan pukulan telak bagi para pelaku UMKM. Di Semarang, Jawa Tengah, pelaku usaha pengolahan bandeng duri lunak mengaku mengalami penurunan omset hingga 90%. Agar usaha tidak gulung tikar, UMKM tersebut mengurangi jumlah produksi. Kita memang merasakan betapa istilahnya itu dampaknya itu bagi UKM sendiri lumpuh. Jadi itu istilahnya sekarang itu ibaratnya penjualan bisa untuk makan saja, ya kita sudah berterima kasih untuk sampai saat ini lah. Dampak yang sama dialami oleh pelaku usaha di sektor pangan. Salah satu warteg di Tanjung Duren, Jakarta mengaku omsetnya turun hingga 70% akibat pandemi Corona. Untuk penurunan omsetnya hampir 60-70% turun ya, dibandingkan di hari-hari biasa semenjak adanya COVID-19 ini. Tersendatnya kegiatan ekonomi imbas pandemi Corona di Indonesia sangat mempengaruhi pelaku UMKM, terutama yang tingkat permodalannya terbatas. Perlu langkah yang cepat, tepat, serta nyata untuk menyelamatkan sektor ini dari pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Pius Sakawiguna dalam Breaking News yang akan menyajikan seputar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang teraktual dan terpercaya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi COVID-19. Hal itu terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra-pandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% hingga 97,22%. Dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Di sisi lain, UMKM juga menjadi sektor yang paling terpukul akibat wabah ini. Berdasarkan survei terhadap 202 pelaku usaha roti, biskuit, cake, jajanan pasar, mie, pancake, dan pastry di Surabaya dan Jakarta, disebutkan bahwa sekitar 94% UMKM terdampak COVID-19. Selanjutnya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM, kita akan terhubung langsung dengan Ibu Sri, selaku pemilik usaha mie ayam Box Nova. Halo Ibu Sri, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Baik, sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, terima kasih. Wah, senang saya mendengarnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas beberapa hal terkait dengan dampak COVID terhadap usaha Ibu. Semoga Ibu berkenan ya berbagi cerita tentang hal tersebut. Ya, Pak. Silakan. Iya. Saya dapat info usaha Ibu bernama Mie Ayam Box Nova. Benar? Betul, Pak. Boleh diceritakan asal-usul pemilihan nama Mie Ayam Box Nova dari mana ya? Apakah dari nama anak atau apa? Iya, dari nama anak saya yang ketiga. Waktu itu kebetulan saya tuh
jenis mentah. Eh, selagi hamil dia umur 7 bulan, saya kursus di Bekasi. Terus setelah dia lahir umur, berarti dia saya mendirikan mie ayam Nova itu sebenarnya tahun 2008. Setelah anak saya 3 tahun itu, saya itu buka outlet di perumahan Limus Pratama ini. Lumayan itu banyak peminatnya. Itu tahun 2008, waktu per porsi itu 6.500 seporsinya. Kita bikin mie mentah sendiri itu sebenarnya dari tahun 2008. Nah, terus kan bertahan sampai 2-3 tahun ya, karena kesulitan pegawai jadi ditutup. Nah, dari situ banyak berhenti kan, mulai lagi tahun 2015. Apa? Itu nggak buka outlet, jadi saya melalui GoFood online aja. Itu. Baik Ibu. Baik. Ya. Di masa pandemi ini tentunya membuat perbedaan pada usaha Ibu. Apakah perbedaan tersebut sangat signifikan? Iya, sangat berbeda banget, soalnya 6 bulan pertama kan kita semua nggak melakukan kegiatan, semua tutup. Sebelumnya saya tuh sebelum pandemi biasanya kami berjualan, ikut basar sekolah, di acara kegiatan sekolah, misalnya lagi ada turnamen atau apa, terus di gereja juga, dan setiap lebaran awal puasa itu saya juga ikut basar-basar takjil. Nah, selama pandemi itu kan kita udah tutup, jadi sangat signifikan sekali pendapatannya berkurang. Nah, setelah 6 bulan baru kita mulai sedikit bangkit kembali. Walaupun pendapatannya ya masih belum seperti semula. Baik Ibu. Lalu apakah berdampak pada karyawan-karyawan yang membantu usaha Ibu? Ya, kebetulan karyawan saya yang dipercaya untuk melayani GoFood itu kan terkena COVID. Setelah satu tahun pandemi, dia kena tuh COVID. Nah, pulang kampung, sampai sekarang nggak balik lagi. Jadi sementara yang mie itu saya tutup dulu. Nah, untuk melanjutkan usaha saya ini, saya ganti menunya dengan menu catering, masakan-masakan gitu Pak. Jadi nggak terlalu ribet dengan ini. Kalau pas ada pesanan saya terima. Baik Ibu. Apa saja produk yang Ibu jual? Yang utama sih mie ayam, nasi goreng, dan masakan-masakan lain rumahan. Snack juga ada, seperti roti, minuman, dan lain-lain. Baik. Kalau boleh tahu pemasarannya di daerah mana dan melalui apa saja ya Bu? Pemasarannya di melalui online.
Melalui online. Apakah ada tempat makan di lokasi, Ibu? Tidak, Pak. Kami melayani online saja. Tidak, baik, Ibu. Apakah mie ayam box Nova ini terkena dampak COVID-19? 6 bulan pertama saja sih, Pak, karena full tutup. Setelah itu lama-lama meningkat kembali. Baik, Ibu. Lalu bagaimana cara Ibu membangun kembali mie ayam box Nova? Dengan menghadirkan berbagai menu yang baru, Pak. Baik. Jadi macam-macam masakan rumahan juga catering gitu. Baik, Ibu. Bagaimana dengan omset yang didapat? Apakah menurun atau stabil? Menurun sedikit. Baik. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi omset yang menurun? Nah, itu dengan menghadirkan berbagai macam masakan rumahan, melayani catering yang terkena COVID, sedang melakukan di rumah itu tidak boleh kemana-mana kan mereka, jadi kami yang antar, begitu Pak. Baik, wah saya senang sekali Ibu sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Semoga dapat menjadi pelajaran untuk UMKM yang lain ya. Terima kasih banyak Bu Sri, selamat berusaha dan semoga selalu sukses ya Bu. Iya Pak, makasih banyak. Baik. Selamat siang. Siang Ibu. Pandemi COVID-19 menjadi dampak bagi perintis usaha, contohnya Ibu Sri yang terkena dampak dari pandemi ini. Tetapi Ibu Sri selalu memiliki celah-celah untuk usaha yang lain sehingga masih bisa teratasi sedikit demi sedikit. Demikian berita kali ini. Saya Pius Sakawiguna, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat siang.